Demi kenyamanan saat menonton, saya sarankan menggunakan headset ataupun earphone. Dan selamat menonton. Cerita akan berfokus pada seorang anak laki-laki bernama Michael O'Hare. Michael adalah anak yang dibuang oleh keluarganya dan hidupnya menjadi luntang-lantung. Setelah dibuang keluarganya, untuk sementara Michael ditampung di rumah temannya yang bernama Stephen, yang memiliki ayah yang bernama Tony. Mereka bertiga saat ini sedang pergi ke sebuah sekolah Kristen untuk memindahkan Stephen dan juga Michael ke sekolah itu. Karena sulitnya memindahkan siswa dari sekolah lain ke sekolah lainnya, Tony pun pergi menemui guru olahraga untuk menjelaskan potensi dari Stephen dan Michael dalam bidang olahraga, supaya mereka bisa dipertimbangkan masuk ke sekolah itu karena mereka punya bakat yang bisa dimanfaatkan untuk mengangkat prestasi sekolah. Tony pun meyakinkan guru olahraganya itu bahwa Stephen dan Michael mempunyai kemampuan bermain basket yang cukup bagus. Namun ketika melihat Stephen dan Michael yang kebetulan sedang bermain basket di lapangan, bapak guru olahraga itu pun bersedia membantu karena ia melihat potensi dari kedua anak ini. God. Ketika si guru olahraga merekomendasikan Michael dan Stephen untuk diterima, perdebatan pun terjadi. Ketika para guru dan kepala sekolah memutuskan bahwa Stephen yang punya nilai rapor yang bagus bisa diterima di sekolah itu, namun tidak untuk Michael karena nilai rapornya cukup buruk. Sehingga para dewan guru dengan berat hati menolak untuk menerima Michael. Guru olahraga itu pun menolak keputusan itu karena baginya sekolah ini menolak Michael karena buruknya kualitas sekolah yang dulu. Bahwa sekolah Kristen ini harusnya menjadi sekolah yang berbeda dalam menangani anak-anak seperti Michael. Ia pun merekomendasikan Michael bukan hanya karena bakat dalam bidang olahraga, tapi sekolah harus menerima Michael karena itu bagian dari ajaran Kristen, katanya. Akhirnya Michael pun resmi pindah ke sekolah itu, dan di hari pertama masuk sekolah Michael sulit untuk beradaptasi. Bahkan ketika disuruh mengerjakan sebuah soal, ia tidak bisa menjawab satupun soal yang ada. Setelah 1 bulan, para guru pun mengevaluasi perkembangan para siswa termasuk Michael. Mereka menganggap Michael adalah anak yang bodoh karena ia tidak pernah bisa mengerjakan PR dan tidak mampu mengerjakan tugas yang diberikan di kelas. Namun, Miss Boswell, salah satu guru Michael, menyebutkan bahwa Michael sepertinya mempunyai masalah sendiri karena Miss Boswell tidak sengaja menemukan curhatan Michael di atas kertas yang dia buang ke tempat sampah. Miss Boswell juga mengatakan kepada guru lainnya kalau Michael sebenarnya punya daya tangkap seperti anak lainnya. Dia sebenarnya mengerti tentang materi yang disampaikan para guru di kelas. Terbukti ketika dites secara lisan, Michael mendapatkan nilai C. Menurut Miss Boswell, Michael cuma tidak mengerti dengan cara belajar di kelas dan kemampuan membacanya yang masih sangat rendah. Malam harinya, Michael tidak sengaja mendengarkan Tony bertengkar dengan istrinya. Penyebab pertengkaran itu adalah keberadaan Michael di rumah mereka. Memahami situasi keluarga mereka, Tony pun hanya bisa mengalah kepada istrinya. Karena merasa tidak enak hati pada keluarga Tony, Michael pun pergi dari rumah itu. Dia pun harus kembali hidup sebagai gelandangan, dan Michael saat itu tidur di mana saja, termasuk mencuci pakaian pun dia lakukan di wastafel laundry. Michael juga sering kelihatan mengambil popcorn yang dibuang kalau ada pertandingan olahraga di sekolahnya. Hingga pada suatu hari, seorang anak bernama SG menegur Michael dan menyuruhnya supaya selalu tersenyum agar orang-orang tidak merasa takut kepada Michael yang bertubuh besar. Saat itu, SG juga memperkenalkan dirinya kepada Michael, dan dari kejauhan ibunya SG melihat hal itu. Hingga pada suatu malam Michael sedang berjalan sendirian dengan menahan dinginnya udara saat itu. Saat itu dia juga tidak memakai jaket. Bajunya pun hanya satu, yaitu pakaian yang melekat di tubuhnya. Melihat hal itu, Entui dan Sentui dan anaknya SG yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang memutuskan untuk putar balik dan bertanya kepada Michael.
karena dia berjalan seperti orang yang kebingungan. Akhirnya pada malam itu, Anne pun memutuskan untuk mengajak Michael naik ke mobilnya dan pulang ke rumahnya. Keluarga Towie termasuk keluarga yang kaya raya. Sean sendiri adalah mantan atlet basket dan pemilik restoran yang punya puluhan cabang. Sedangkan Anne adalah seorang businesswoman yang juga memiliki beberapa perusahaan. Ketika sampai di rumah, Michael pun terkagum-kagum melihat hunian mewah keluarga Towie. Michael pun malam itu tidur di sofa. Sebenarnya keputusan membawa Michael ke rumahnya juga menjadi kekhawatiran untuk Anne karena mereka belum mengenal Michael dengan baik dan mereka takut kalau Michael malah mencuri di rumah mereka. Paginya, Anne pun memeriksa ke bawah dan melihat Michael sudah pergi dari sana. Dan ia juga sempat merapikan sofa itu, dan di sana ternyata Michael belum jauh dari rumahnya. Ia pergi tanpa pamit karena Michael tidak ingin dianggap sebagai beban seperti yang terjadi di rumah Tony. Namun Anne berbeda, dia malah meminta Michael untuk kembali ke rumahnya dan merayakan hari Thanksgiving. Di rumah itu, Michael pun dianggap seperti keluarga. Mereka pun sangat menghargai kehadiran Michael. Sean, salad. Day season that we may never forget. Keesokan harinya, Anne pun mengajak Michael untuk berbelanja pakaian, tapi Michael menolaknya dan berkata kalau ia memiliki beberapa pakaian. Jadi, karena Michael menolak diajak berbelanja, Anne pun mengajak Michael untuk mengambil pakaian di rumah orang tua Michael. Akhirnya, mereka pun pergi ke rumah orang tuanya Michael, tapi sayangnya ia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Ia hanya mendapati tanda pengusiran terpampang di pintu rumah. Karena tidak bisa mendapatkan pakaiannya, mereka pun akhirnya berbelanja. Akhirnya, Michael pun sekarang punya beberapa pakaian baru untuk ia kenakan sehari-hari. That's the one you like. Hingga pada suatu waktu Anne menawarinya untuk tinggal di rumah itu. Namun Michael tidak memberikan jawaban apapun. Dia hanya berkata kalau dia tidak ingin pergi ke tempat lain. Jadi Anne membuatkan kamar sendiri untuk Michael, lengkap dengan semua perabotan yang dia butuhkan. Michael pun berterima kasih kepada Anne karena ia sangat senang karena pertama kalinya dia mendapatkan tempat tidur pribadi. Mendengar hal itu, Anne pun terharu sekaligus sedih karena sesuatu yang dianggap biasa saja ternyata sangat berarti untuk Michael. Di sekolahnya, Michael akhirnya mendapatkan dukungan pembelajaran dari guru-gurunya, dimulai dari Miss Boswell, yang berhasil menemukan cara mengajar yang efektif untuk Michael, kemudian cara itu diikuti oleh guru-guru lainnya. Secara akademik, Michael pun mendapatkan kemajuan. Hingga pada suatu malam, Sean dan keluarganya termasuk Michael pergi makan malam di sebuah restoran. Mereka pergi karena merayakan keberhasilan Sean dalam melobi guru olahraga untuk memasukkan Michael ke dalam tim football sekolahnya. Karena nilai olahraga Michael yang tinggi. Ketika selesai makan malam, Michael pun bertemu dengan seseorang yang dia kenal yang kebetulan bekerja di restoran itu. Ketika dalam perjalanan pulang, Anne pun menanyakan kepada Michael tentang orang yang ia temui tadi. Michael pun menjawab laki-laki tadi bernama Marcus dan dia adalah kakaknya Michael yang terakhir kali dia temui waktu Michael masih kecil. Beberapa waktu pun berlalu, Michael yang sudah cukup lama tinggal di rumah mereka sudah dianggap keluarga oleh keluarga Towie. Bahkan Michael diajak untuk ikut serta dalam foto keluarga untuk kartu Natal. Karena foto itulah, keberadaan Michael pun jadi diketahui oleh kerabat dan juga teman-teman Anne. Keberadaan Michael di rumahnya membuat Anne lebih bahagia, tapi untuk teman-temannya, keputusan Anne membawa Michael tinggal bersama mereka adalah keputusan yang harus dipikirkan 2 kali. Karena dia berperawakan raksasa dan juga berkulit gelap. Mendengar ucapan teman-temannya, Anne pun menjadi kecewa. He's changing mine. He's a boy, a large black boy. I've got this.
Di sekolahnya pun, Michael sering dipandang sebelah mata karena Michael adalah orang berkulit gelap, di mana rata-rata siswa di sana adalah orang berkulit putih. Namun, dia selalu mendapatkan support dari SG dan juga Collins. Di bulan selanjutnya, tibalah hari latihan pertama untuk tim football sekolah. Michael yang tidak pernah bermain football selama ini sering melakukan kesalahan saat latihan. Anne pun meyakinkan guru olahraga bahwa Michael akan menjadi lebih baik kalau mendapatkan latihan yang lebih intens. Untuk meningkatkan kemampuan dirinya, Michael pun melakukan latihan fisik dibantu oleh SG. Rencana untuk mengadopsi Michael secara resmi pun akhirnya dibicarakan oleh Anne dan Sean. Sean berpikir mereka harus mencari tahu siapa Michael lebih jauh, tapi Anne mengatakan bahwa hal itu tidak perlu dilakukan karena Michael sepertinya sudah melupakan masa lalunya. Dia tidak pernah marah dan tidak peduli pada pengalaman masa lalunya. Akhirnya mereka pun setuju untuk mengadopsi Michael secara resmi. Lalu Anne pun mengurus semua berkas-berkas untuk mengadopsinya. Menurut catatan, Michael ternyata dipisahkan dari ibunya ketika berumur 7 tahun. Karena ibunya adalah seorang pecandu yang punya belasan anak, yang ayahnya telah meninggal karena bunuh diri. Sebenarnya, Anne bisa dengan mudah mengadopsi Michael karena Michael ini sebenarnya adalah anak yang ditanggung oleh negara. Dan proses adopsi hanya menunggu persetujuan dari hakim. Namun, sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah, Anne tetap memberitahu ibu kandung Michael. Jadi sebelum ia mengadopsi Michael, Anne pergi mencari ibunya Michael untuk mengabari hal itu. Singkat cerita, Anne pun berhasil bertemu dengan ibunya Michael. Mereka pun berbicara tentang Michael dan maksud dari Anne untuk mengadopsi Michael. Anne berkata pada ibu Michael bahwa sampai kapanpun ia akan tetap menjadi ibunya Michael. Dan dia boleh bertemu dengan Michael kapanpun dia mau di rumah mereka. Mendengar hal itu, ibu Michael pun terharu atas kebaikan Anne. Setelah itu, Anne pun dan keluarganya mengatakan kepada Michael jika mereka akan menjadi wali yang sah untuk Michael. Ketika ditanya apakah Michael mau menjadi bagian dari keluarga ini, Michael pun menjawab bukankah dia sudah dianggap sebagai keluarga. Akhirnya, Michael yang tadinya gelandangan pun sekarang telah resmi memiliki keluarga baru dan punya identitas yang jelas. Dan juga keluarga yang menerimanya. Suatu hari ketika Michael dan SG pergi untuk membeli sebuah video games, mereka mengalami kecelakaan yang untungnya Michael sempat menahan SG sehingga SG hanya mengalami luka ringan. Ketika SG telah sembuh, Michael kembali berlatih seperti biasa. Michael masih belum bisa mengikuti jalannya permainan yang membuat guru olahraganya marah. Melihat hal itu, Anne pun turun tangan. Dia menjelaskan kepada Michael bagaimana seharusnya Michael melindungi rekan satu timnya. Anne pun menganalogikan bagaimana Michael melindungi dirinya dan juga SG, dan menganggap bahwa tim ini adalah keluarga. Ketika Michael mendapatkan orang yang tepat untuk mengajarinya, potensi Michael pun muncul dan ia menjadi MVP pada sesi latihan itu. Okay. What did you say to him? Akhirnya, hari pertandingan pun tiba. Ketika sekolah mereka melawan sekolah lain, pada awalnya tim Michael mendapatkan kesulitan karena tim lawan bermain lebih baik. Dan mereka mengalami ketertinggalan angka yang cukup jauh. Walaupun mendapatkan tekanan mental, dibully secara verbal dan fisik, Michael tidak pernah marah dan selalu bersikap positif. Hingga di tengah-tengah pertandingan pun dia berhasil kembali ke performa terbaiknya dan berhasil menjadi pemain bertahan yang membuat lawannya kesulitan menghadapi Michael karena tubuh besarnya. Hingga mereka pun berhasil mengembalikan keadaan dan memenangkan pertandingan itu dengan skor telak. Rekaman pertandingan yang diambil oleh SG pun ia kirimkan ke berbagai klub football di perguruan tinggi,
Mereka yang melihat kemampuan Michael pun menunjukkan ketertarikan mereka untuk mendapatkan Michael dan mengajaknya bergabung ke dalam tim mereka. Pada suatu hari di sesi latihan pun dipenuhi oleh pelatih-pelatih yang ingin melihat secara langsung aksi Michael. Dan ketika Michael melakukan aksinya di hadapan mereka semua, Michael pun mencuri perhatian dan menjadi rebutan para pelatih yang hadir di sana. Collis, best on best right here. Let's go, come on. Coach, you've done a great job with this young man. Dengan kondisinya yang saat ini, Michael bisa saja dengan mudah mendapatkan beasiswa ke berbagai universitas. Dan terbukti dengan adanya puluhan tawaran beasiswa yang masuk melalui email dan juga telepon rumahnya. Namun yang jadi kekhawatiran Anne adalah nilai akademis Michael yang masih rendah. Sedangkan untuk mendapatkan beasiswa itu, Michael harus mencapai nilai B+, jadi Anne menyewa guru private untuk mengajari Michael di rumahnya. Bakat Michael dalam bermain football pun kian terasah, bahkan dia berhasil membawa sekolahnya memenangkan kejuaraan football antar sekolah. Karena hal itu pun dia makin diincar oleh beberapa universitas yang menawarkannya beasiswa. Bahkan satu persatu dari mereka datang ke rumahnya untuk memberikan penawaran terbaiknya kepada Michael dan juga SG. For me. SJ, I'm gonna get you a hog. Well, SJ, I've been thinking a lot about Doing business with you. My pleasure, CJ. Berkat tes private, kemampuan akademik Michael pun juga meningkat. Keputusan Michael dalam memilih tim football masa depannya pun sampai diliput oleh berbagai media. Namun, di bidang akademik Michael masih mendapatkan hambatan karena ada satu mata pelajaran yang masih mendapatkan nilai D. Sedangkan Michael membutuhkan nilai B+ untuk lulus. Anne pun membantu Michael dengan berbicara langsung kepada guru yang bersangkutan, dan Michael pun disuruh menulis sebuah karangan untuk mendongkrak nilainya. Dengan bantuan guru private dan juga Sean, Michael mendapatkan inspirasi untuk menulis. Lewat tulisan yang bagus itu, Michael pun berhasil mendapatkan nilai B, walaupun dia lulus dengan nilai pas-pasan, tapi itu cukup untuk membuatnya mendapatkan beasiswa. Akhirnya, lewat kebaikan hati dan ketulusan seorang wanita bernama Anne, seorang gelandangan yang tidak memiliki tujuan hidup bisa lulus sekolah dan berhasil menemukan jati dirinya. Semua pun berjalan dengan baik hingga suatu hari, Anne mendapatkan panggilan telepon dari lembaga yang tidak berguna di Amerika, yang mencoba menginvestigasi maksud dari Anne mengadopsi Michael, dan Michael pun ditanyai tentang kebaikan-kebaikan keluarga angkatnya yang dicurigai mengambil keuntungan dari Michael, yang kemudian memaksa Michael masuk ke perguruan tinggi yang dulu Sean dan Anne berkuliah di sana. Diketahui bahwa keluarga Tui menjadi donatur tetap untuk universitas tersebut, sehingga masuknya Michael ke universitas itu juga akan menguntungkan mereka. Michael yang merasa dimanfaatkan kemudian pergi begitu saja. Michael kemudian mempertanyakan kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Anne. Apakah yang mereka lakukan itu untuk kepentingan mereka atau untuk menolong Michael? Michael yang terlanjur kecewa pergi meninggalkan Anne. Hingga malam hari, Michael pun tidak pulang ke rumahnya, dan dia memilih mencari ibunya yang seorang pecandu ke lingkungan lamanya. Di sana, Michael malah bertemu dengan teman-teman lamanya. Di sana mereka sedang mengadakan sebuah party, namun karena mereka melecehkan Anne dan Collins, naluri melindungi Michael pun keluar dan mengancam mereka semua untuk berhenti membicarakan yang tidak-tidak tentang ibu dan adik angkatnya. Kekacauan pun terjadi, tapi dengan badan besarnya, Michael bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua. I'm gonna just go wait for Mama at the apartment. Shut up. Esok paginya, Michael pun menelpon Anne dan mereka pun berbicara dari hati ke hati seperti ibu dan anak. Akhirnya, dari penjelasan Anne, semua menjadi jelas. Akhirnya masalah pun dengan lembaga tidak berguna itu pun selesai ketika Michael berkata bahwa semua keluarganya berkuliah di sana, karena itulah Michael ingin kuliah di tempat yang sama. Akhirnya Michael pun lulus dari sekolahnya, dan saat ini ia telah mendapatkan beasiswa dari kampus orang tuanya dulu. Dan dia juga akan menjadi pemain football andalan di kampusnya.
been hard to get out of bed. She never looked that way at me. I swear she's fucking with my head.